Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, tak bisa dipungkiri bahwa setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Tak peduli itu tumbuhan, binatang maupun manusia. Namun tak ada yang tahu pasti kapan dan cara kematiannya sendiri. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, yang artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Berbicara mengenai kematian, ada satu kisah menarik yang bisa kita jadikan pelajaran sekaligus peringatan dan persiapan sebelum malaikat maut menjemput. Suatu ketika Nabi Yakub alaihissalam bertemu dengan malaikat Israel dan menanyakan perihal kematian kepada malaikat Israel. Nabi Yakub berkata, "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita." Malaikat maut pun menjawab, "Apa itu?" "Jika ajalku telah dekat, beritahu aku," kata Nabi Yakub kepada malaikat maut. Kemudian malaikat maut pun menjawab, "Baik, aku akan penuhi permintaanmu. Aku tidak hanya mengirimkan satu utusanku, namun aku akan mengirimkan 2-3 utusanku." Setelah beberapa lama, malaikat maut pun kembali menemui Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub bertanya, "Apakah engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku?" Malaikat maut pun menjawab, "Aku datang untuk mencabut nyawamu." Sontak saja Nabi Yakub terkejut dengan pernyataan dari malaikat maut dan bertanya, "Lantas mana ketiga utusanmu?" Lalu malaikat maut menjawab, "Sudah kukirim. Putihnya rambutmu setelah hitamnya, lemahnya tubuhmu setelah kekarnya, dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya. Wahai Yakub, itulah utusanku untuk setiap Bani Adam." Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah tersebut memberikan pelajaran sekaligus bahan koreksi untuk diri kita sendiri bahwa menjelang kematian ada 3 tanda yang akan diberikan malaikat maut kepada kita, yakni putihnya rambut kita, melemahnya tubuh kita, dan badan kita yang mulai membungkuk. Kalau kita boleh jujur, apakah salah satu dari ketiga tanda menjelang kematian itu sudah ada pada diri kita? Hal yang paling mudah kita ketahui dan itu merupakan tanda dari malaikat maut adalah rambut yang sudah mulai memutih. Bagi saudaraku yang menemukan rambutnya sudah ada 1 atau 2 helai yang memutih, atau bahkan sebagian besar, itu artinya kita sudah diperingatkan oleh utusan malaikat maut akan kematian yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Oleh sebab itu, mulailah bertaubat dari detik ini dan tinggalkan semua kemaksiatan yang pernah saudaraku kerjakan. Manfaatkan sisa hidup kita untuk bertakwa,
dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kematian itu tidak terlalu penting, akan tetapi perlu diingat, yang paling penting adalah sejauh mana persiapan kita menghadapi kematian itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kita agar bersegera menyiapkan bekal dengan beramal solih. Karena tanpa bekal persiapan, tentu kita akan kesulitan mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan di alam akhirat. Apa yang bisa kita banggakan setelah mati? Apakah kekayaan? Apakah jabatan? Apakah paras yang cantik atau wajah yang tampan? Tidak, wahai saudaraku, semua itu akan kita tinggalkan dan juga tidak akan bisa kita gunakan untuk menebus semua balasan atau siksaan yang akan diberikan kepada kita. Segeralah bertaubat sebelum terlambat, dan selalu lihatlah rambut kita sebagai bahan koreksi apabila terbesit melakukan kemaksiatan. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat kecuali setelah datangnya kematian. Karena banyak yang meminta kepada Allah untuk dihidupkan sekali lagi supaya bisa mengerjakan amal soleh. Oleh sebab itu, janganlah menunda untuk bertaubat. Dan mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabba roya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihan, amalan makbulan. Astaghfirullah Rabba roya. Astaghfirullah